Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan aku Santi dan kali ini aku lagi di sawah ya. Mudah-mudahan setiap video-video lainnya itu akan berbeda-beda semua tempatnya, mudah-mudahan. Oke, sebelum aku lanjut dulu, aku mau kasih kalian di layar akan muncul suatu berita yang menurutku bukan gak berita ya, ini adalah sebuah surat yang ditulis. Menurutku juga surat ini ditulis dari hati oleh seorang anak yang berusia muda sekali, yang menurutku banyak sekali perlakuan tidak adil yang diterima olehnya, bukan dari orang tuanya tapi menurutku dari sistem yang ada di pendidikan ini. Dan itulah topik yang ingin aku bahas. Aku paham bahwa berita ini mungkin akan memberikan semacam perasaan tidak mengenakan, karena aku sendiri pun beberapa kali merasa terenyuh ketika membaca berita ini atau melihat surat ini. Tuh rasanya berat sekali. Tapi justru menurutku tujuan dari pendidikan adalah menciptakan seseorang yang tidak ignorant. Jadi menurutku ketika seorang itu sudah, kegagalan terbesar pendidikan adalah menciptakan orang yang ignorant. Ignorant artinya tidak peduli, udah bodoh amat, ya udahlah, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah pasrah, biarkanlah pemerintah saja yang melakukannya, ya udah biarkanlah seseorang saja yang melakukannya, biarkanlah mungkin penerima beasiswa saja yang menanganinya, aku sudah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah peduli, nggak bisa apa, nggak usah dipeduliin. Nah, itulah ignorant. Dan di sini aku ingin jelasin dulu definisi dan tujuan pendidikan, definisiku ya, karena menurutku setiap pendidik akan memiliki definisinya tersendiri. Kalau aku sendiri paling suka definisi dari Rigveda, di mana definisi ini juga dipakai oleh buku The Courage to be Happy, dan sudah aku tampilkan ya The Courage to be Happy di layar. Itu salah satu buku yang sangat-sangat aku suka juga, bahwa dikatakan education is a process that makes a person self-reliant, swatantra, and selfless, niswarte. Ini kuambil dari Rigveda, dan di buku The Courage to be Happy itu juga disebutkan demikian. Artinya apa? Mungkin sebelum aku menjelaskan artinya, intinya adalah sebuah proses yang membuat seseorang menjadi self-reliant dan juga selfless. Sebelum aku menjelaskan arti tersebut langsung dalam bahasa Indonesia, mungkin aku akan berikan beberapa kata-kata ya. Jadi bubble, sebuah word bubble yang akan tampil di layar. Maaf ini kalau ada suara-suara yang masuk ya, aku biarkan saja sedemikian rupa. Itu sedang ada beberapa petani yang bekerja di sini dan dinikmati saja. Aku sih senang banget ya mendengar suara-suara ini. Oke, lanjut ke self-reliant terlebih dahulu. Beberapa opsi dari self-reliant atau beberapa kata-kata dari self-reliant yang resonates with me, yang resonate ya, beresonansi denganku adalah yang pertama, harus memiliki pengetahuan atau knowledge. Jadi informasi, ilmu, pengetahuan, knowledge. Kemudian yang kedua harus memiliki option atau pilihan. Jadi berdasarkan knowledge tadi, informasi-informasi itu, seseorang memiliki pilihan, bisa memilih. Oh, karena kalau misalnya kita cuma tahu satu hal, ya udah kita tidak punya pilihan. Taunya cuma itu aja, pilihannya hanya satu. Jadi dengan beberapa ilmu-ilmu dan knowledge itu kita jadi punya pilihan. Dan yang ketiga adalah flexible thinking. Cara berpikir yang fleksibel. Maksudnya apa? Jadi ketika misalnya diajari, 1 tambah 1 itu sama dengan 2, itu kita bisa berpikir secara kreatif. Mungkin ada cara lain, mungkin bisa berpikir secara lain, tidak kaku bahwa cara mengerjakannya hanya seperti itu. Jadi bisa berpikir secara fleksibel karena kita sudah tahu ada knowledge dan option tersebut. Kemudian yang penting lagi adalah skills, keterampilan. Skill di sini maksudnya adalah keterampilan seperti biasanya kita bilangnya nih hard skills. Jadi kemampuan-kemampuan yang bisa terlihat dengan mata, misalnya memasak atau menjahit atau mungkin menulis juga termasuk gitu. Kemudian yang terakhir adalah ability atau kemampuan. Ini aku mengartikannya, menginterpretasikannya adalah dia mampu mengaplikasikan semua hal ini agar dirinya menjadi self-reliant. Jadi apakah dia mampu? Seperti itu. Itu definisi dari self-reliant-ku. Jadi intinya agar dia bisa berdikari. Jadi ketika seseorang sudah self-reliant, menurutku itu sudah mencapai tujuan dari pendidikan salah satunya. Salah satunya lagi yang menurutku ini adalah yang paling penting sebetulnya, tapi banyak orang mungkin kadang luput, kadang lupa, kadang kayak ya udah kalau sudah memiliki pengetahuan ataupun gelar sudah cukup gitu. Menurutku belum, sama sekali belum. Menurutku itu belum sepenuhnya mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah selfless atau niswarte.
Ini ada beberapa kata-kata yang sangat-sangat resonate with me, yang menurutku ketika aku mengajari murid-muridku, aku ingin mereka memiliki hal-hal ini. Yang pertama adalah kindness. Jadi harus memiliki rasa kebaikan. Kemudian yang kedua adalah empati. Jadi harus punya rasa bisa mengerti kondisi orang gitu. Jadi maksudnya tidak hanya merasa begitu tidak mengerti ya sudah tidak mau mengerti gitu. Aku tidak paham orang itu kenapa. Balik lagi ke videoku sebelumnya. Kenapa ya dia begitu? Kenapa dia begitu? Ya coba dipahami begitu. Diajak ngobrol, diajak ngopi, diajak ngeteh gitu. Coba kita pahami. Kemudian setelah memahami mereka, I would like for them to have tolerance atau toleransi. Jadi bisa menoleransi, ternyata kita berbeda, tapi nggak apa-apa. We can still live together. We can still walk together. Justru perbedaan itu yang membuat justru bagus berbeda itu. Kalau kita semuanya sama, alangkah membosankannya dunia. Kalau semuanya orang sukanya misalnya suka boba tea semuanya suka teh manis, ya udah semuanya suka teh manis, ya udah nggak bakal ada itu kopi, nggak bakal ada itu almond latte atau oat latte. Maksudku udah banyak banget sekarang ya perbedaan-perbedaannya, tapi maksudku yang penting itulah toleransi. Walaupun berbeda nggak apa-apa. Kemudian adalah harus punya faith atau kepercayaan. Aku paham bahwa di Indonesia kita memiliki Pancasila ya. Jadi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau dari interpretasiku itu tidak terbatas dari hanya kepercayaan pada Tuhan, tapi juga harus punya faith in themselves, faith in people, faith in humanity, faith in the world. Artinya apa? Artinya mereka punya kepercayaan bahwa manusia itu lebih dari apa yang kita anggap gitu. Jadi maksudnya diri mereka tuh bisa lebih, they can make a change if they want to. Mereka bisa melakukan sesuatu. Mereka percaya bahwa manusia itu sebetulnya baik, dunia itu sebetulnya indah, dan bahwa bisa gitu. Mungkin memang terlihat belum, tapi pasti bisa. Dan itu mereka harus percaya. Dan kemudian yang kelima adalah compassion. Ini menurutku yang paling penting. Jadi dari keempat tadi, kindness, empathy, tolerance, dan faith, semuanya itu akan membentuk suatu perasaan compassion atau welas asih. Dan untuk ini, compassion ada beberapa elemennya. Yang pertama adalah harus memiliki rasa peduli. Karena kalau sudah memiliki toleransi dan empati, kita akan menjadi peduli. Akan ada concern. Itu tadi ya, jadi kebalikan dari ignorant tadi, jadi orang peduli. Terus yang kedua adalah pemahaman, understanding, berusaha memahami kenapa ya masalah itu terjadi, kayak kenapa ya dia berbeda, kenapa ya ini. Jadi berusaha memahami. Jadi ada curiosity-nya juga di sana. Jadi perasaan curious, ingin tahu, ingin memahami. Kemudian yang ketiga adalah keinginan untuk membantu. Nah, itu udah tahap yang menurut aku udah mulai bangga banget deh kalau muridku seperti itu, atau aku sendiri pun harus menerapkan itu. Jadi we have the desire to help. Jadi kita udah peduli tapi juga kita ingin bantu. Kita nggak cuma peduli aja, but we wanna to help. We want to help them. And then ini yang terakhir adalah action. Jadi setelah sudah peduli, sudah mulai concern, sudah mulai ingin membantu, lalu mereka melakukan aksi. Do something about it. Gitu. Apapun yang dia bisa. Menurutku itulah tujuan pendidikan tadi. Oke. Setelah itu aku mau lanjut lagi untuk membahas topik berita tadi. Itu kita perlu memahami ada suatu sistem yang bernama meritokrasi yang sedang diterapkan di dunia ini. Apa itu meritokrasi? Ini aku sudah tampilkan di layar ya. Meritokrasi. Jadi ini aku ambil ini dari jurnal artikel yang aku dapat di kuliahku. Nama kuliahnya Education in Context. Dan di sini artikelnya bagus banget. I wish that I'll put it in the description below. Tolong dibaca kalau kalian merasa ini merasa tertarik gitu ya, karena bagus banget. Ini Mitch, I don't know how to pronounce it, I'm sorry. 2016 yang buat bahwa meritokrasi adalah there's 3 point ya. The first one is an elite group of people whose progress is based on ability and talent rather than on class privilege or wealth. The second is a system in which such persons are rewarded and advanced. The dean believes the educational system should be a meritocracy. And the third one is leadership by able and talented person. Ketiga hal ini kuncinya itu adalah, yang pertama adalah talent, dan yang kedua adalah reward. Kita harus mereward, kita harus memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang memiliki talent. Kita harus memberikan merit itu reward ya, merit itu keuntungan, merit itu suatu benefit, advantage kepada orang yang berhak.
Berhaknya itu apa? Bagaimana menentukan orang yang berhak? Oh, berarti memberikan orang itu berhak karena ability dan talentnya, karena kemampuan dan juga bakatnya. Dari luar terdengar fair. Kalau dari luar ya, seperti oh dia punya ability, dia punya bakat, oh pantas dong dapat merit karena dia sudah berbakat dan dia sudah memiliki kemampuan, pantas dihargai, pantas diberikan merit. Tapi kenyataannya ini meninggalkan suatu konsep yang namanya equality. Jadi tidak semua orang yang memiliki talent dan ability itu berasal dari start yang sama, tidak berasal dari nol semuanya. Like kata-kata from zero to hero, zeronya orang itu malah berbeda-beda. Mungkin ini yang aku maksud flexible thinking. Kita berpikir oh semua orang sama bekerja keras. Menurutku ini juga bagus banget ya, beberapa video yang menurut aku kalian harus tonton sendiri. Aku akan tampilkan di layar. Ini dari Michael Sandels. Aku prefer TED Talk versionnya, jadi versi TED Talk-nya. Itu dari Michael Sandels 2020 dia buat The Tyranny of Merit. Kemudian ada versi animasinya. Ini aku sudah tampilkan juga, itu dari RSA yang menganimasikan. Dan aku sih sukanya yang TED Talk-nya, tapi feel free to watch both or either one. Intinya menurutku wajib ditonton. Beliau di situ mengatakan bahwa sistem ini seolah-olah mengatakan bahwa oh kamu kalau mau sukses harus sekolah tinggi, kamu kalau mau gajinya besar harus sekolah tinggi-tinggi, harus S2, harus S3, baru gajimu besar. Kamu baru bisa sukses ketika kamu bekerja keras, ketika kamu sekolah tinggi. Ini seolah-olah secara implisit merendahkan orang-orang yang tidak sekolah. Ini seolah-olah secara implisit menaruh nilai atau value seorang manusia itu hanya dari gaji mereka. Dan inilah yang aku kadang lihat terjadi di orang-orang, bahwa mereka itu kadang lupa bahwa ada banyak sekali jenis kapital dan terlalu memandang tinggi orang yang memiliki kapital tersebut. Jadi memandang tinggi orang-orang yang punya kekayaan dan memandang rendah orang-orang yang tidak punya kekayaan. Dan di sini ini menurutku ini sistem yang aku tidak setuju gitu ya. Karena menurutku justru menurutku Michael Sandels ini menyatakan bahwa seharusnya kita itu membuat sistem yang bisa berfokus pada kontribusi orang tersebut. Jadi bukan berdasarkan gajinya, tapi their contribution to the society gitu. Jadi kontribusi mereka ke masyarakat. Contoh yang diberikan dia adalah, kalau menurutku Upin Ipin give a very good example on this ya. Kalian masih ingat nggak episode ketika Fizi bilang ketika dia dewasa mau jadi tukang sampah? Itu teman-temannya, aku nggak ingat reaksi teman-temannya, tapi itu jujur menurutku ketika aku nonton itu aku sangat-sangat kayak wow, keren banget Fizi ini ya, gila dia bisa berani bercita-cita seperti itu gitu. Dan nyatanya memang benar, saat ini jujur aja di Bali sedang lagi krisis sampah gitu ya, jadi lagi ada masalah manajemen sampah. Ya akhirnya orang-orang baru sadar bahwa memilah sampah di rumah itu penting banget. Kenapa? Karena kamu bayangin aja kamu setiap hari buang sampah, terus ada orang yang ngambil sampahmu, kemudian dia memilah itu lagi. Menurutku di situ harus muncul empatinya ya, kayak oh ya udah ayo kita pilah gitu, ayo kita pilah di rumah agar tukang sampah yang ngambil sampah kita lebih ringan kerjaannya, lebih ringan rasanya bekerjanya gitu. Jadi mereka lebih senang mengangkut sampah kita. Dan jadi itu yang aku maksud. Termasuk juga mungkin nih kalau mau dibahas kemana-mana bisa melebar kemana-mana ya, termasuk kayak petani yang merawat padi-padi yang ada di Indonesia itu. Jadi ini bisa kemana-mana gitu. Jadi menurutku sistem meritokrasi yang sedang diterapkan saat ini melupakan bahwa 3 jenis kapital, ini aku tampilkan layar ya, ada 3 jenis kapital. Yang pertama ada economic capital, ini contohnya uang atau mungkin aset-aset yang bisa ditukar jadi uang langsung ya, jadi kayak misalnya mungkin tanah atau investasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada social capital, ini network seperti biasa ya, mungkin kalau orang Indonesia senang banget ngomong orang dalam gitu. Terus kemudian yang ketiga lah cultural capital. Cultural capital ini gelar, sertifikasi, ilmu, buku, jadi apapun yang berupa sejenis ilmu seperti itu ya. If you want, I really recommend buat kalian baca Bourdieu 1986. Ini menjelaskan bentuk-bentuk kapital. Jadi walaupun ini dibentuk artikel ini dibuat tahun yang cukup jadul, tapi masih sangat relevan gitu ya. Dan menurutku kedua
kedua hal ini, meritokrasi dan juga teori kapital ini, keduanya sama sekali tidak nyambung sama self-reliant dan selfless itu tadi. Karena jadinya orang-orang ya merendahkan orang-orang yang mungkin tidak punya gelar, tidak punya sarjana, tapi kalau mereka berkontribusi di masyarakat dengan baik, masa tidak dihargai? Masa kalian berani merendahkan? Atau mungkin orang-orang yang merasa mereka rendah karena mereka tidak punya gelar, merasa rendah karena mereka tidak memiliki kekayaan kapital-kapital yang aku sebut tadi. Mereka merasa mereka worthless gitu. Dan inilah yang menurutku terjadi di berita anak tersebut gitu. Dia tidak paham, dia tidak memahami, dia masih memiliki value, dia masih memiliki nilai-nilai sebagai manusia, meskipun kapital itu mungkin belum terakumulasi gitu. Karena orang-orang yang kita bilang mungkin sudah kaya itu ya kita biasanya bilang privilege, yang sudah punya privilege, yang sudah punya akumulasi dari kapital-kapital tersebut, itu adalah keturunan dari orang tuanya, entah dari mana, entah dari lucknya dia, mungkin kebetulan ada keberuntungan, faktor keberuntungan banyak sekali. Dan menurutku salah satu artikel yang bagus banget yang menjelaskan tentang kondisi pendidikan Indonesia. Artikel ini dibuat oleh Logli dan Wahyuni di tahun 2023. I will put it on the screen and also I put it in the description below. Silakan dibaca. Menurutku artikel ini memang fokusnya ke pendidikan tinggi ya, jadi maksudnya ke universitas, tapi menurutku sangat-sangat mendeskripsikan bagaimana pendidikan saat ini di Indonesia. Walaupun ini dibuat tahun 2023, aku masih merasa sangat relevan. Intinya ada dua. Yang pertama adalah bahwa Indonesia ini kan kepulauan ya, jadi ya tidak tersentralisasi lah pendidikannya gitu, baik penyebaran fasilitas dan lain sebagainya juga gitu. Dan yang kedua lah, jadinya karena sentralisasi tadi, jadi kayak berfokus, pendidikan Indonesia itu terlalu disentralisasi di suatu area yang dekat dengan ibu kota gitu ya. Dan akhirnya ini berdampak ke kualitas pendidikan yang tidak merata gitu ya. Jadi tidak equal, jadinya tidak equal. And menurutku seharusnya education should be accessible for everyone. And education should focus on creating that equality. Apapun arti equality sebenarnya. Karena menurutku kalau kita pikir-pikir lagi, tidak semua orang memiliki stat yang sama. Dan menurutku terkadang kita lupa itu. Terkadang aku seorang pendidik maupun seorang murid-murid yang sedang belajar, itu terkadang lupa bahwa stat orang itu tidak sama. Gitu. Jadi menurutku itulah yang menjadikan anak tersebut mungkin tidak menyadari bahwa dia merasa sangat merendahkan dirinya sampai merasa tidak ada harganya lagi hidupnya itu. Dan itu menurutku itu sudah gagal sih menurutku. Jadi itu adalah salah satu hal yang aku harapkan tidak terjadi ke depannya. Dan masih banyak sekali PR di pendidikan ini, aku paham banget. And I'm just trying. Dari video ini aku tidak bermaksud memberikan kalian pesimisme ya, kayak wah harus gimana. Balik lagi ke tadi. Mudah-mudahan video ini sesuai tujuanku, sesuai definisiku dengan pendidikan. Semoga ini memberikan kalian something like salah satu elemen dari self-reliant dan juga beberapa elemen mudah-mudahan dari selfless itu. Dan aku pun harus menerapkan hal itu. Dan aku ingin menutup video ini dengan salah satu quotes yang aku suka banget dari buku ini. Dari judulnya lah The Things You Can See Only When You Slow Down. How to Be Calm in the Busy World, karya Hae Min Sunim. Jadi ini aku taruh di layar. Ini banyak banget ya, ada penandanya. Karena aku suka banget buku ini. Salah satu quote yang menurutku sangat merefleksikan kondisiku dan kondisi mungkin juga topik kita kali ini. Someone thinks I'll study hard so I can get into a prestigious college. Someone else thinks I'll study hard so I can teach my sister, who cannot attend school because my family cannot afford to send her. Although they both have the same determination to study hard, their motivations are quite different. A vow to help others can summon immense energy from within. This is why people take the Bodhisattva vows to save all sentient beings before embarking on a journey of spiritual enlightenment. Jadi menurutku kata-kata ini aku sengaja tidak akan translate ya. Jadi di tambahannya ada lagi lanjutannya sedikit. Aku ingin lanjutin sedikit lagi. When you are making a decision, ketika kalian buat suatu keputusan, contohnya bersekolah tinggi atau belajar atau melatih kemampuan, melatih ability, melatih agar kalian self-reliant, try to assess how many people it will benefit. Seberapa banyak orang-orang akan menjadi benefit. Selfless lagi.
If it satisfies only your ego and unnecessarily hurts many, then it is the wrong decision. Kalau itu cuma buat muasin ego kamu dan juga menyakiti banyak orang atau merugikan banyak orang, dan itu adalah keputusan yang salah. Jangan sampai mengambil keputusan itu. Aku mungkin tidak akan banyak memberikan interpretasi untuk hal yang terakhir itu. Silakan dibaca, silakan diartikan sendiri, ditranslate sendiri, dan dimaknai sendiri. Karena itu tadi sudah mencakup semua hal yang sudah aku jelaskan tadi sebelumnya. And I think that's all for this video. I hope that semoga it gives you something to think about, something to to ponder ya. Dan aku juga berharap sebelum aku membuat orang lain self-reliant dan selfless, aku pun harus menerapkan itu. Dan I would like for education to be accessible for everyone. And one of the ways that I could do, jadi berfokus apa yang kita bisa lakukan, one of them is from this video. And hopefully it reaches to you. Semoga kalian bisa mendapatkan maknanya dan juga manfaatnya. Itu dia dari aku, semoga bermanfaat.